Pada penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Konvergensi dan Dampak Perdagangan Internasional pada Pertumbuhan Ekonomi Negara Landok Eropa dan Landok Afrika. Next. Pada penelitian ini, nilai pertumbuhan ekonomi dan tingkat perdagangan internasional merupakan dua indikator yang saling berkaitan. Penelitian ini penting di mana akan meneliti bagaimana perbedaan dan signifikansi perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi negara landok Eropa dan landok Afrika. Data kami dapatkan dari panel table dengan rentang waktu 1970 hingga 2019. Selanjutnya terdapat tinjauan literatur untuk melihat persamaan dan perbandingan penelitian terdahulu terhadap penelitian yang kami lakukan. Penelitian pertama oleh Fabrizio dengan judul The Curse of Being Landlocked, Institution Rather Than a Trade, dengan hasil landlock signifikan negatif yang akan membantu kami membandingkan hasil regresi penelitian kami dengan penelitian ini. Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Satish dan kawan-kawannya dengan judul penelitian Impact of International Trade on Income and Income Inequality. Relevansinya dengan penelitian kami adalah melihat penelitian terdahulu yang menjadi pengambil hasil regresi landlock terhadap pertumbuhan ekonomi adalah signifikan negatif. Lalu model ekonometrika yang kami gunakan yaitu model pertama, beta 0 ditambah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan ditambah X4. Lalu di model kedua yaitu beta 0 ditambah X4. Di sini Y kami adalah pertumbuhan ekonomi, lalu X1 kami adalah pertumbuhan tahun dasar 1970, lalu X2 kami adalah pertumbuhan kapital per tenaga kerja, lalu X3 kami adalah pertumbuhan populasi ditambah penyusutan 0,05, lalu X4 kami menambahkan perdagangan internasional terhadap negara-negara landlocked, lalu X5 kami adalah teknologi. Di sini kami membuat tabel 3 di mana kami menambahkan X4 kami dari penelitian sebelumnya dan dapat hasilnya tidak landlock adalah 0,01, lalu landlock adalah 0,0. Di sini terlihat bahwa landlock lebih kecil dibandingkan negara tidak landlock. Karena negara landlock dikurung oleh negara-negara lain sehingga dia perdagangan internasionalnya pasti jauh lebih kecil dibandingkan negara non-landlocked. Di sini juga R-square yang kami dapatkan di atas 50%, sehingga data kami dapat cukup bukti untuk membuktikan bahwa data kami sesuai. Selanjutnya adalah tabel 4 yang fokus terhadap regresi topik inti penelitian ini, yaitu perdagangan internasional dari landok Eropa dan landok Afrika terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dapat dilihat dari log X4-nya bahwa landok Eropa signifikan negatif dan landok Afrika positif. Hal ini memiliki teori pendukung dari teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo yang dapat ditarik kesimpulannya bahwa landok Eropa dengan mayoritas negara maju yang memiliki tingkat industrial tinggi akan mengalami peningkatan biaya transportasi dalam melakukan ekspor dan impor, mengakibatkan daya saing ekspor mereka kalah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, sehingga pada perdagangan internasional mengakibatkan dampak negatif yang terlihat dalam penurunan dalam regresi OLS di sini. Sedangkan pada negara landok Afrika yang mayoritas berkembang akan lebih cenderung memanfaatkan perdagangan internasional demi mendapatkan modal negara, teknologi, dan pasar baru. Walaupun tetap ada biaya transportasi yang tinggi, namun dengan adanya ekspos dari global akan kesempatan meningkatkan pasar yang tidak didapatkan dari pasar domestik dengan jangkauan kecil. Lalu kami menambahkan innovation kami membuat tabel 5, di mana kami mengkali dari perdagangan internasional landlocked Eropa dikali dengan teknologi. Lalu kami juga membandingkan terhadap negara-negara landlocked di Afrika dan kami kalikan dengan teknologi. Kami berharap bahwa terlihat angka perbedaan dari Eropa dengan Afrika. Lalu kami meregresi data tersebut dan Eropa mendapatkan nilai negatif dan Afrika positif. Seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya, bahwa Eropa mendapatkan nilai yang negatif dengan Afrika yang positif. Lalu R-square-nya di sini juga terbilang cukup kecil karena di bawah 50%. Jadi data kami tidak mempunyai cukup bukti untuk membuktikan sesuai dengan di realita lapangannya. Maka dari hasil penelitian kami dapat disimpulkan negara landok Eropa maju dalam bidang infrastruktur pendidikan dapat mengatasi permasalahan geografis. Namun adanya hubungan negatif di antara pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional dapat diakibatkan karena sudah bergantung pada sektor ekonomi yang lain yang lebih stabil. Pada negara landok Afrika dipenuhi negara-negara berkembang menunjukkan hasil positif dari perdagangan internasional kepada pertumbuhan ekonomi karena perdagangan internasional menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Tetapi karena tertinggal dalam sektor teknologi dan infrastruktur menjadi penghambat mengapa negara landok Afrika belum bisa menjadi negara maju. Sekian dari penelitian kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.